Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Kita akan memulai ibadah kita pada malam hari ini. Kita siapkan hati kita untuk kita muji dan menyembah Tuhan. Kita angkat sebuah pujian penyembahan yang berkata, satu hal yang kurindu.
kasih banyak ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan buat malam hari yang indah ini Tuhan. Kami ada sebagaimana kami ada di tempat ini Tuhan. Kiranya Engkau melayakkan setiap kehidupan kami Tuhan. Sucikan kehidupan kami Tuhan. Biarlah penyembahan kami Tuhan boleh berkenan di hadapan hadirat-Mu. Hadirlah di tempat ini Tuhan. Kami butuh jamahan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami akan mulai ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Kita masih dalam suasana penyembahan. Saja kita semua bangkit berdiri. Kita angkat sebuah pujian. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Haleluya. Mari kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita mau bersukacita bagi Tuhan. Kita angkat sebuah pujian yang berkata, terima sukacita surga. Haleluya. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya, badai yang bergelora.
siapkan hati kita untuk kita menerima kebenaran firman Tuhan. Kita angkat sebuah pujian yang berkata, Kau Tuhan jadi andalanku. Jadi andalanku, hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Tuhan jadi andalanku, hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Kita bangkit berdiri semua. Ada mujizat. Kita naikkan pujian ini. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Katakan dengan iman, aku percaya. Aku percaya Amin. ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Amin. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya. Ada mujizat. Amin. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Kami percaya Tuhan, Engkau selalu ada untuk kami. Engkau selalu ada bersama dengan kami. Bapa, terimalah pujian penyembahan kami jadi domba yang berbau harum di hadapan-Mu dan hanya menyenangkan hati-Mu. Sebelum kami melanjutkan dengan doa syafaat kami rindu untuk ditaburi dengan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus, urapi hati dan pikiran kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk, Bapak Ibu Saudara sekalian, semuanya silakan duduk. Selamat sore, Shalom. Pada malam hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, ya. Kita buka dalam Injil Matius pasalnya yang kelima, Matius 5 ayat yang ke-48, ya. Matius 5 ayat yang ke-48, kita baca ayat ini bersama-sama, ya. Matius pasal 5 ayat yang ke-48. 2, 3. Karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna.
Amin. Bapak Ibu Saudara, ketika kita membaca ayat ini, nats ini tentang Matius pasal 5 ini cukup terkenal karena kalau Bapak Ibu Saudara baca ya tentang khotbah Tuhan Yesus di atas bukit ya, tentang khotbah di atas bukit. Ayatnya begitu luar biasa. Dan khotbah di atas bukit ini ditutup dengan sebuah statement atau pernyataan yang Tuhan Yesus sampaikan adalah, karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Bapak Ibu Saudara pernah berpikir nggak ya dalam logika kita sebagai manusia, ya, mungkin nggak kira-kira Tuhan, waduh, harus sama seperti Yesus ini ya. Kita kan sering kali menyanyi lagu, ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu. Amin. Ya. Sempurna itu adalah sebuah proses, sebuah perjalanan, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita mencari suami yang sempurna, istri yang sempurna, anak yang sempurna, gereja yang sempurna, orang tua yang sempurna, ya, tidak akan pernah kita dapat. Ya. Kalau kita mengharapkan kesempurnaan, ekspektasi kita mengharapkan sempurna dari seseorang atau dari sebuah instansi, yang kita dapatkan pada akhirnya adalah kekecewaan. Mungkin kita merasa, Tuhan, saya harus jadi sempurna, sama seperti Bapa di sorga adalah sempurna. Bagaimana saya bisa menjadi sempurna? Seperti hati ini katakan ya, hendaklah kamu sempurna. Bagaimana caranya Tuhan? Ya, saya berusaha sebaik-baik mungkin, pun dari tingkah laku saya masih ada orang yang gak suka sama saya mungkin gak, masih ngomongin saya mungkin, dan lain sebagainya. Ya, karena memang pada dasarnya gak ada yang sempurna. Tapi kalau kita baca dari ayat yang ke-43 sampai ayat yang ke-47, ya saya bacakan dengan cepat. Kamu telah mendengar firman, kasihlah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu, karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Sampailah pada ayat ini, hendaklah kamu sempurna dalam kasih. Amin. Kalau kita menghormati orang yang menghormati kita, buat apa? Orang di luar Tuhan pun melakukan hal yang sama. Kalau kita hanya mengasihi orang yang mengasihi kita, orang di luar juga sama. Ya, kalau kita punya prinsip, kamu gak suka sama aku, gak ngurus, kamu gak ngasih aku makan, orang dunia boleh punya prinsip seperti itu. Tapi firman Allah katakan, kasihilah musuhmu. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, sampailah di ayat yang ke-48. Karena itu haruslah kamu sempurna. Kalau kita baca teks aslinya, bahasa Yunaninya, kata sempurna di sini pakai kata teleios, ya, teleios yang berarti utuh atau lengkap, melengkapi. Bapak Ibu Saudara, ketika saya membaca ini ya, jadi dari kata sempurna, ya, itu memakai kata bahasa Yunani yaitu teleios, yaitu kelengkapan, ya, berarti sempurna. Ya, kelengkapan. Kelengkapan itu nggak dapat berdiri sendiri. Kelengkapan itu terdiri dari beberapa individu atau beberapa part yang saling melengkapi kemudian menjadi
sebuah hal yang sempurna. Jadi ketika saya membaca ayat ini, saya minta hikmat sama Tuhan. Apa artinya? Kok dalam bahasa Indonesia melengkapi? Tapi dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa aslinya, memakai kata teleios. Saya coba baca lagi. Kenapa Tuhan Yesus datang dari sorga ke bumi? Dia nggak melayani seorang diri saja. Tapi dia punya berapa murid? Ribuan. Dan murid inti Tuhan Yesus 12 orang. 12 ini punya background masing-masing, Bapak Ibu Saudara. Mereka punya, ada yang latar belakangnya seorang dokter, ada yang latar belakangnya nelayan, ada yang latar belakangnya pemungut cukai, lain sebagainya. Tapi mereka dari berbagai macam background, mereka bersama-sama melayani Tuhan dan mereka saling melengkapi. Amin. Ya. Itulah menjadi sempurna, itu berarti kita nggak bisa sendirian. Harus ada orang, sama seperti saat kita datang ke gereja ini, ke GPD Isyakina ini, kita bersekutu, nanti kita berdoa syafaat, mendoakan jemaat yang sakit, mendoakan jemaat yang usahanya sedang susah, mendoakan saudara kita yang mungkin sedang terkena bencana. Itu adalah teleios, saling melengkapi. Kita bisa menjadi sempurna, sama seperti Bapa, bukan dengan kuat dan gagah kita, tapi karena oleh Roh Kudus. Amin. Karena itu firman Tuhan, Rasul Paulus berkata, hidupku yang sekarang bukannya aku lagi, tapi Kristus. Ya, kita di sini bisa saling melengkapi. Bukan berarti perfect, sempurna, itu gak ada salah sama sekali, gak ada cacat, gak ada noda. Ya. Tapi saling melengkapi. Justru dalam kekurangan saya, dalam kekurangan saudara, ya, saya ada kurangnya. Saudara yang melengkapi. Amin. Saudara ada hal yang kurang. Kita bisa melengkapi. Antara suami dengan istri. Mungkin istri punya kelemahan. Suami bisa mensupport. Suami punya kelemahan. Istri bisa mensupport. Anak-anak mungkin ketika mereka masih kecil. Mereka butuh dukungan orang tua. Ketika orang tua sudah mulai lanjut usia. Anak-anak yang mensupport orang tua. Saling melengkapi. Inilah akar kata dari kata sempurna adalah teleios. Adalah saling mendukung, saling melengkapi. Bapak Ibu Saudara. Amin. Ya. Dan Tuhan Yesus mengatakan, hendaklah kamu seperti Bapakku. Dan kita baca ayat yang terakhir, yaitu dalam Matius 11 ayat 28 sampai 30. Ya. Matius 11. Sebelum kita sama-sama berdoa, Matius pasal 11 ayat 28 sampai ayat yang ke-30, kita baca bersama-sama. 2, 3. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Amin. Firman Tuhan, Dia memberikan undangan kepada saya dan saudara. Ayo, mari kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Mungkin kita ngerasa, Tuhan, aku ini gak bisa jadi sempurna. Karena satu sisi, kefanaan kita ini dikuasai oleh dosa. Hidup kita ini dikuasai oleh dosa. Ya, secara daging kita mungkin gak kuat sama sekali. Ya, menahan marah kadang, menahan mulut kadang keceplosan. Nahan pikiran kadang susah sekali. Karena itu memang kita dibawa pengaruh dari dosa. Tapi firman Tuhan memberikan kepada saya dan saudara undangan. Ya. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, yang pertama. Yang kedua, Tuhan Yesus katakan, belajarlah padaku. Yang ketiga, karena aku lemah lembut dan rendah hati, jiwamu akan mendapat ketenangan. Yang mau Tuhan Yesus katakan di sini adalah,
Kamu itu gak bisa sempurna tanpa aku. Amin. Amin, Bapak Ibu Saudara. Kita gak bisa bertumbuh kalau tidak ada Kristus di dalam kita. Kita gak bisa menjadi manusia yang lebih baik kalau kita gak teleios, kita gak melengkapi diri kita dengan hadirat Tuhan. Kita gak bisa jadi sempurna. Ya, karena itu Daud tahu ketika dia jatuh dalam dosa. Mungkin dia bisa bilang, Tuhan jangan ambil tahtaku sebagai raja. Tuhan jangan ambil hartaku. Tuhan jangan ambil. Daud cuma katakan, Tuhan jangan ambil rohmu daripadaku. Karena Daud tahu pentingnya hadirat Tuhan dalam hidupnya. Amin. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan mengatakan, buat apa kita memiliki seluruh dunia ini dan isinya, tapi kita kehilangan keselamatan. Ya, Tuhan Yesus sudah memberikan undangan. Yang Tuhan Yesus mau bilang di sini ya, di ayatnya yang ke-30, ayat 29 dikatakan, pikulah kuk yang kupasang. Bisa tampilkan gambar kuk. Ya, jadi kuk, Bapak Ibu Saudara, kuk itu untuk sapi, ya, yang mau bajak sawah, kuk itu di tengah. Ya, jadi ibarat kalau kuk itu menyatukan dua kekuatan menjadi satu. Supaya dia kuat membajak. Dan ilustrasi ini dipakai oleh Tuhan Yesus. Pikulah kuk yang kupasang. Artinya kita sedang tidak memikul beban kita sendirian. Tapi selalu ada Yesus. Selalu ada Yesus bersama dengan kita. Amin. Itulah teleios. Melengkapi. Berarti kita nggak bisa sempurna dengan kekuatan kita sendiri. Kita berusaha berdoa, kita berusaha berpuasa dengan kekuatan kita sendiri. Gak akan pernah jadi sempurna. Tapi bersama dengan Tuhan Yesus, dialah yang akan menyempurnakan saya dan saudara. Amin. Kita gak ada. Kalau kita mau berusaha sekuat mungkin dengan tenaga kita, dengan kemanusiaan kita, kita gak akan ada yang menjadi sempurna. Pikulah kuk, firman Tuhan katakan, ya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang. Belajarlah daripadaku. Bapak Ibu Saudara, kita baca firman Tuhan, kita sedang belajar saat Tuhan Yesus menghadapi masalah, saat Tuhan Yesus menghadapi ketakutan. Begitu banyak tokoh Alkitab yang bisa kita pelajari gaya hidupnya. Bagaimana mereka berjuang bersama dengan Tuhan. Amin. Dan Tuhan Yesus mengatakan, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Amin. Jadi kalau kita merasa Tuhan bebanku ini kok berat. Karena kita menanggung semuanya sendirian. Kita nggak melengkapi diri kita dengan perlengkapan senjata Allah. Kita nggak memperlengkapi diri kita dengan hadirat Roh Kudus. Tapi kita melihat kuk. Saat kedua sapi disatukan kekuatannya dengan sebuah kuk, ya, mereka dapat menarik, membajak sawah dengan mudah. Bapak Ibu Saudara, kita bisa belajar dari Tuhan Yesus. Mungkin saat ini beban kita berat. Tuhan, kuknya kok sakit Tuhan. Tuhan Yesus datang kepadaku. Belajarlah kepadaku. Aku lemah lembut, aku rendah hati. Ya, pakai kuk yang kupasang itu ringan. Karena apa? Karena kita gak sedang narik itu sendirian. Kita sedang narik bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara, ya, jadi menutup renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Ketika kita membaca firman Tuhan, saat gereja menjadi sempurna, apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua. Ya. Jadi kalau kita keliling seluruh dunia, cari gereja yang benar-benar perfect church. Wah, ini gereja yang sempurna. Tidak ada. Ya. Karena gereja yang sesungguhnya adalah saya dan saudara. Kita adalah bait Roh Kudus. Gereja Shekinah ini apa? Bangunan, ya, komunitas. Ya, gereja yang sesungguhnya adalah saya dan saudara. Wah, aku pergi ke gereja sana, penyembahan langsung merinding. Hadirat Tuhan kerasa. Merinding Bapak Ibu Saudara, nanti jam 12:30
lewat kuburan Samaan situ ya. Pasar Tawangmangu ngenceng belok kanan ya. Itu kan jalannya lewat merinding. Roh Kudus gak bisa diukur dengan merinding. Gak bisa. Ya. Gak bisa diukur dengan wah hebat. Lightingnya keren. Musiknya wah jami, aku langsung. Ya, itu hal-hal yang oke perlu. Ya. Tapi gereja Bapak Ibu Saudara. Yang sejatinya adalah saya dan saudara. Kita adalah bait Roh Kudus. Jadi mari ya, saat kita berusaha memperlengkapi diri kita. Kita mau cari siapa yang sempurna. Anak-anak mungkin mulai membandingkan orang tuanya. Orang tua temanku loh kayak gini, hebat. Mereka liburan kayak gini. Cara mendidik anak kayak gini. Orang tua kemudian balas, anaknya tetangga itu loh hebat. Ya. Anaknya tetangga itu hebat ini. Istri bilang sama suami, Pak, itu loh lihatan kayak om itu loh. Waduh baik banget sama istrinya. Loh. Lalu suami gak mau kalah. Istrinya juga lihatan kayak kucing garong. Oh ini, Bapak Ibu Saudara ya. Nobody's perfect. Gak ada yang sempurna. Tapi kita bisa saling menyempurnakan. Amin. Wah ini orangnya kayak gini, ini. Ya namanya teleios, melengkapi. Kita tahu dalam sebuah komunitas, dalam gereja kita saat ini. Ada yang kurang. Kita lengkapi. Amin. Kita saling menyempurnakan. Ada yang kurang dalam hidup kita. Kita minta Roh Kudus isi hidup saya. Ya. Karena itu Tuhan Yesus dia gak one man show ketika dia melayani. Dia butuh 12 orang murid. Dia butuh seorang bendahara yang namanya Yudas. Walaupun pada akhirnya mengkhianati Yesus sendiri. Tuhan Yesus perlu orang-orang di circle-nya untuk melayani bersama-sama dengan dia. Saat kita melayani Tuhan, saat kita berkeluarga, saat kita bekerja mencari uang. Kita gak bisa sendirian. Tuhan Yesus menaruh orang-orang di sekitar kita. Untuk kita bisa saling support. Amin. Saling mendoakan. Kalau kita tahu seseorang ada kelemahannya. Dan kemudian kita bilang, wah gak bisa orang itu. Kita harus berkaca kepada diri sendiri bahwa saya juga gak sempurna. Karena itu kita saling bekerja sama. Untuk memuliakan nama Tuhan. Amin. Hendaklah kita menjadi sempurna. Artinya, hendaklah kita saling melengkapi. Agar kita menjadi satu kesatuan. Tubuh Kristus yang utuh. Yang mempersiapkan kedatangan Tuhan kali yang kedua. Yang sudah gak lama lagi. Ya, mari kita persiapkan. Dalam proses kita menuju kepada kesempurnaan. Kita mau hati kita selalu dimurnikan. Pemain musik saja silakan maju sambil